Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NIM 221759 dari kelas RA3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Tujuan saya untuk membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas UTS Etika dan Tanggung Jawab Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Asep Raffiuddin SE MM. Langsung saja ke materi pertama, ada perusahaan dan pemangku kepentingan. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan, individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat. Dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta tahun 2008, yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang berkepentingan stakeholders dalam perusahaan dapat terdiri dari: pertama adalah perusahaan atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili manajemen. Kedua, ada para pekerja dan serikat pekerja. Yang ketiga, ada para pengusaha pemasok. Yang keempat, ada masyarakat atau konsumen. Yang kelima, ada perusahaan pengguna. Yang keenam, ada masyarakat sekitar. Yang ketujuh, ada pemerintah. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan perlu menganalisis para pemangku kepentingan stakeholder yang terkait dengan perusahaan. Analisis tersebut diperlukan untuk membantu perusahaan dalam menentukan bagaimana cara mengelola dan melayani para stakeholder agar kinerja perusahaan, baik kinerja sosial maupun kinerja keuangan, dapat menjadi semakin baik. Selanjutnya ada globalisasi dan etika bisnis. Etika bisnis di era globalisasi, bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Dalam hidup yang besar, negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi. Tiap-tiap negara memiliki sebuah karakteristik sumber daya sendiri, sehingga tidak mungkin semua negara merasa tercukupi oleh semua sumber daya yang mereka miliki. Mulai dari ekspedisi negara Eropa mencari rempah-rempah di Asia sampai perdagangan minyak internasional, merupakan bukti bahwa dari dulu sampai sekarang sebuah negara tidak dapat bertahan hidup tanpa keberadaan bisnis dengan negara lainnya. Dewasa ini, pengaruh globalisasi juga menjadi faktor pendorong terciptanya perdagangan internasional yang lebih luas. Kemajuan ini, ekonomi dan sistem perdagangan berkembang menjadi sebuah kesatuan sistem yang saling membutuhkan. Ekspor tambah impor, multinasional menjadi sesuatu yang biasa. Komoditas nasional dapat diekspor menjadi pendapatan negara, serta produk-produk asing dapat diimpor demi memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Selanjutnya ada kesimpulan. Etika bisnis di era globalisasi, bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Dalam lingkungan yang benar, negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi. Tiap-tiap negara memiliki sebuah karakteristik sumber daya sendiri, sehingga tidak mungkin semua negara merasa tercukupi oleh semua sumber daya yang mereka miliki. Adapun yang sudah dijelaskan dengan isu-isu penentuan perilaku tidak etis dan teori dalam bisnis internasional, serta dampak globalisasi terhadap bisnis, bahwasannya kita harus bisa beretika dalam berbisnis dan era globalisasi saat ini. Selanjutnya ada memahami teori-teori etika dan relevansi. Yang pertama
adalah istilah etika atau ethics, berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Yang kedua adalah kata relevansi, berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, relevansi berarti hubungan, kaitan. Menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasi. Atau dengan kata lain, relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum. Sedangkan relevansi eksternal adalah sesuai antara kurikulum dengan tuntunan, kebutuhan, dan perkembangan dan masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat dikemukakan bahwa etika adalah suatu kajian ilmiah tentang perilaku manusia dalam masyarakat, yakni suatu bidang yang mendefinisikan perilaku manusia sebagai benar atau salah, baik atau buruk, patut atau tidak patut. Etika menegaskan prinsip-prinsip perilaku yang perlu ditempuh individu agar bersesuaian dengan kebijakan yang diterima. Kesadaran akan nilai-nilai tersebut perlu dipupuk secara terus-menerus dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Kita mengenal adanya berbagai macam pedoman etika atau kode etik, mulai dari etika organisasi, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, koperasi, sekolah, pesantren, serta profesi, yang menjadi pemadu bagi perilaku individu atau kelompok dalam organisasi atau profesi pekerjaan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial dan perusahaan dan audit kinerja sosial. Yang pertama ada kesadaran atas kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan tidak seimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan. Masalah kesenjangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Rusminiah tahun 2021. Yang kedua ada status perusahaan. Perusahaan adalah sebuah badan hukum yang mempunyai hak-hak legal tertentu sebagaimana yang dimiliki oleh manusia, misalnya hak milik pribadi, hak paten, hak atas merek, dan lainnya. Selain itu, perusahaan juga mempunyai kewajiban legal untuk menghormati hak legal perusahaan lain. Sebagai badan hukum, perusahaan lain mempunyai hak dan kewajiban legal, tapi tidak dengan sendirinya perusahaan juga mempunyai hak dan kewajiban moral. Yang ketiga ada konsep dan manfaat tanggung jawab sosial atau CSR. Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumber daya komunitas, juga komunitas lokal atau setempat. Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif atau statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholder. Yang terakhir ada regulasi kegiatan atau SCR, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial. Perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkannya patutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungannya dikenali sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undang. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesenjangan sosial seringkali dirasakan pada saat pandemi, yang mana pandemi tersebut telah melahirkan sebuah kesengsaraan yang dialami oleh sebagian besar rakyat, serta sebagian besar rakyat tersebut terjadinya adanya PHK yang membuat masyarakat atau rakyat Indonesia sengsara dikarenakan PHK terjadi secara besar-besaran, dan juga akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan kini kurang karena PPKM yang telah membatasi gerak penduduk dalam bekerja, dan adanya disebut konsekuensi adalah sebagian besar penduduk masuk dalam kerentanan sosial ekonomi tingkat tinggi ternyata di tengah lesunya ekonomi. Ekonomi yang terjadi di dalam rakyat atau masyarakat negara Indonesia, partai yang elit-elit dan politik pameran baliho dengan biaya mahal untuk dapat memenuhi ambisi politik tokoh-tokoh dengan persiapan pemilihan presiden pada tahun 2024. Terlebihnya dari semua partai politik sudah bersiap-siap dalam sebuah hajatan politik tingkat tinggi ini tanpa melihat masyarakat bagaimana cara dalam adanya sebuah PPKM menurut Rusmania tahun 2021. Selanjutnya ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter ialah suatu bentuk pengendalian dan pengarahan dalam kegiatan perekonomian makro ke kondisi atau situasi yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Jika kondisi kegiatan perekonomian ini lebih baik, maka meningkatlah output, keseimbangan dan stabilitas harga bisa terkontrol dengan baik, atau inflasi terkontrol. Dengan kebijakan moneter, pemerintah bisa mengatur dengan mempertahankan, menambah, atau bahkan mengurangi dalam uang yang beredar demi pengendalian dan tak lain untuk mempertahankan kegiatan perekonomian, baik itu dalam keadaan inflasi. Selanjutnya ada kebijakan fiskal, yaitu bentuk langkah pemerintah dalam mengelola terhadap pengeluaran dan perpajakan atau dalam penggunaannya instrumen fiskal dalam mempengaruhi jalan sistem ekonomi agar dapat maksimum dalam kesejahteraan ekonomi. Lebih umumnya kebijakan fiskal disebut sebagai pengelolaan anggaran pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian. Contohnya adalah kebijakan dalam perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, dan yang mencakup dalam pemerintahan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kebijakan moneter juga kebijakan fiskal ini sangat berperan penting, terutama berkaitan dengan peran yang fungsi uang, sistem moneter, dan pengaruh terhadap jumlah uang dan kredit, pengaruh uang dan kredit pada kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Begitu juga dengan kebijakan fiskal, bentuk langkah pemerintah dan mengelola terhadap pengeluaran dan perpajakan atau dalam penggunaan instrumen fiskal dalam mempengaruhi jalannya sistem ekonomi agar dapat maksimum dan dalam kesejahteraan ekonomi yang memiliki tujuan yang tak lain dalam menggerakkan aktivitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilitas harga, pemerataan pendapatan. Akan tetapi dampak kebijakan fiskal pada aktivitas ekonomi negara sangatlah luas. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga
video presentasi kali ini yang saya buat bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.